Sudah ngajar sepenuh hati, tapi siswa masih belum juga paham. Salahkah gurunya? Sudah disiapkan materi, buat media belajar, kasih contoh, kasih waktu tambahan, tetapi tetap saja, Pak, saya masih nggak ngerti. Banyak guru mengalami ini. Tidak berarti guru gagal. Ini bukan soal kekurangan usaha, tapi kadang perlu pendekatan yang berbeda. Evaluasi gaya mengajar bukan sekadar materi. Ciptakan ruang yang nyaman untuk bertanya. Refleksi diri tanpa menyalahkan diri. Belajar butuh waktu, sabar dan harus yakin. Tidak semua siswa langsung paham hari ini. Beberapa butuh waktu seminggu, sebulan, bahkan bertahun-tahun. Guru adalah petani, bukan tukang sulap. Menanam, menyiram, menunggu, dan tetap percaya bahwa benih akan tumbuh pada waktunya. Mengajar bukan soal seberapa cepat siswa mengerti, tapi seberapa tekun kita mendampingi. Untuk semua guru hebat di luar sana, jangan menyerah karena hasil belum terlihat. Karena bisa jadi justru kita sedang membentuk pondasi kuat yang akan muncul di masa depan. Ketika guru mengajar kebaikan, tapi dunia menyuguhkan keburukan, siapa yang menang? Di sekolah, guru mengajar nilai kejujuran, tanggung jawab, dan adab. Tapi di luar, murid disuguhi berita korupsi, pelecehan, kekerasan, dan arogansi dari figur publik. Ini menciptakan konflik nilai yang membingungkan bagi siswa. Siapa yang harus mereka contoh? Keteladanan yang terkikis, kepercayaan yang menipis. Guru bukan hanya pendidik, tapi juga role model. Tapi saat role model publik justru melenceng, dampaknya krisis kepercayaan siswa terhadap nilai-nilai moral. Sikap apatis dan sinis terhadap ajaran guru. Tantangan ganda bagi guru untuk tidak hanya mengajar, tapi juga menegaskan kembali makna salah dan benar. Di tengah kegelapan, guru tetap menjadi cahaya. Justru di tengah krisis keteladanan, peran guru semakin vital. Guru adalah benteng terakhir nilai dan karakter di ruang belajar. Mendidik bukan hanya soal materi, tapi menanamkan integritas, empati, keberanian memilih jalan yang benar, meski itu sulit. Meskipun dunia luar sering mempertontonkan keburukan, guru punya tanggung jawab untuk jadi suara kebaikan. Rahasia kelas hidup, strategi guru untuk membuat siswa aktif dan terlibat. Ice breaking yang menarik dapat mencairkan suasana dan membangun antusiasme siswa sejak awal. Contohnya, gunakan permainan ringan seperti Goose the Word atau To Trust and Lee untuk menciptakan energi positif. Dengan cara ini siswa merasa nyaman dan lebih siap untuk belajar. Marak remaja berkata kasar dalam bergaul. Sekolah bisa apa? Lingkungan sosial, pengaruh teman sebaya yang menganggap bahasa kasar sebagai ekspresi keren atau dewasa. Media sosial, paparan konten online yang tidak terfilter mempengaruhi cara remaja berkomunikasi. Kurangnya kesadaran, minimnya pemahaman akan dampak negatif dari penggunaan bahasa kasar.
Pengaruh pada hubungan sosial. Bahasa kasar dapat merusak hubungan dengan teman, guru, dan keluarga. Dampak psikologis. Meningkatkan konflik, menurunkan rasa percaya diri, dan menciptakan lingkungan tidak sehat. Belum lagi persepsi masyarakat. Remaja yang sering berkata kasar dapat dianggap sebagai tidak sopan atau kurang beretika. Di mana peran sekolah? Edukasi karakter. Mengintegrasikan nilai-nilai moral dalam kurikulum untuk memperkuat pemahaman etika berkomunikasi. Pembelajaran sosial emosional. Program untuk mengajarkan pengendalian diri, empati, dan cara berkomunikasi yang baik. Kolaborasi dengan orang tua. Membangun kemitraan dengan orang tua untuk menciptakan lingkungan mendukung di rumah dan di sekolah. Bahasa yang baik mencerminkan karakter yang kuat. Sekolah sebagai rumah kedua berperan penting dalam membentuk kebiasaan positif ini. Coba 5 hal ini selama 90 hari ke depan. Gak harus sempurna, asal kamu konsisten. Perubahan hidupmu bakal kerasa banget. Pertama, benerin hubungan sama Allah. Mulai dari yang wajib, tambahkan sunnah. Sholat fardu tepat waktu, jaga sholat rawatib, bangun tahajud walau 2 rakaat. Tambah duha semampunya. Sempetin zikir pagi dan sore. 1 lembar Al-Quran tiap hari dibaca. Pelan aja, asal rutin. Jangan nunggu siap, karena hati yang tenang datangnya dari hubungan yang erat sama Allah. 2. Benerin habit dasar tubuh dan waktu. Gak usah ekstrim, cukup tidur 6-8 jam. No begadang, buat hal yang gak penting. Olahraga ringan 10-15 menit. Jalan kaki atau yang lain-lain. Bangun pagi dan bikin rutinitas kecil. Misalnya baca buku. Badanmu, pondasi hidupmu. Kalau habit dasar ini gak sehat, kamu gampang drop secara fisik maupun mental. Ketiga, tambah sumber penghasilan walau kecil dulu. Jangan cuma ngandelin satu income. Pelan-pelan aja. Pelajari skill digital seperti desain, nulis, jualan, atau yang lainnya. Mulai jualin produk yang menyelesaikan masalah orang. Posting konten, bangun audiens, atau hal apapun yang bisa nambah sumber income. Gak harus langsung cuan gede. Yang penting ada gerakan dan progres. 90 hari itu cukup buat mulai dapat hasil. 4. Bangun networking berkualitas. Cari circle yang ngobrolin hal yang bermanfaat. Gak toksik dan ngejatuhin mental. Bikin kamu semangat upgrade diri. Mulainya gimana? Aktif di komunitas online. DM orang yang kamu kagumi dan bilang makasih ke kontennya. Share prosesmu biar dilihat orang yang sepemikiran. Network sehat sama dengan support system dan peluang baru. 5. Luangin waktu buat keluarga. Walau sibuk, jangan sampai orang Walaupun sibuk, jangan sampai orang rumah cuma dapat sisa waktu. Karena kadang kebahagiaan yang kita cari jauh-jauh ada di meja makan
dan pelukan orang tua. 5 menit ngobrol bisa jadi healing. Peluk orang tuamu, dengerin adikmu cerita. Sesimpel itu bisa jadi berkah. Kenapa 90 hari? Karena perubahan butuh waktu. Dan 3 bulan itu cukup buat ngebentuk pola baru, ngelepas kebiasaan lama, ngerasain progres nyata meski pelan. Bukan tentang ngebut, tapi tentang niat, ulang, dan konsisten. Kalau gagal di tengah jalan bagaimana? Wajar banget, namanya juga manusia. Kalau jatuh, ya udah bangun lagi. Gak usah tunggu hari Senin, atau minggu depan, atau bulan depan, atau bahkan tahun depan. Kapanpun kamu mulai lagi, itu tetap progres. Bayangin kamu di 90 hari ke depan, lebih tenang, lebih sehat, lebih dekat sama Allah, lebih paham cara cari cuan, lebih hangat sama keluarga, dan lebih bijak milih circle. Itu semua mungkin banget, asal kamu berani mulai sekarang. Waktunya bangkit dan upgrade dirimu dengan habit yang positif.